Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tidak jauh, begitu Cha Jin menyingkirkan kursi rotan, dia melihat adegan berdarah ini, tubuhnya membeku dan matanya yang indah melebar. Ini adalah diaken dari keluarga Su di kota Yujing. Tapi itu terbelah dua oleh pedang putranya. Angin gunung bersiul, membawa jejak darah. Siang Tianqiu dan yang lainnya semua tercengang, mata mereka menatap lurus ke tubuh Yue Changyuan yang telah terbelah menjadi dua, seolah-olah mereka tidak dapat dipercaya dan terlalu ketakutan. Pedang dengan pedang, potong Yue Changyuan. Seberapa mengerikan kekuatan itu? Jika Anda tidak memiliki kekuatan menghancurkan yang mutlak, bagaimana Anda bisa melakukannya dengan mudah? Tuan itu seperti naga. Tapi di depan alam pengumpulan Qisui, membunuh Grandmaster sama saja dengan mencubit serangga. Secara komparatif, Zhou Zili dan Zheng Tianhe jauh lebih tenang. Lagi pula, saya telah melihat adegan Sui Jian membunuh Liu Hongqi, sesepuh sekte luar dari sekte roda bulan, jadi saya tidak terkejut dengan adegan berdarah seperti itu. Namun, hati mereka berkeringat untuk Sui. Kematian Yue Changyuan bukanlah apa-apa, tapi dia mewakili sikap keluarga Su di Jade Capital City. Sui membunuhnya seperti ini, apa yang harus dipikirkan keluarga Su di kota Yujing? Kepala keluarga Su yang berdarah besi dan kejam, akankah dia benar-benar membunuh kerabatnya dengan benar? Metode Tuan Muda Su benar-benar membuka mata saya. Yu Baiting berkata dengan dingin, memecah suasana yang mematikan, aku hanya tidak tahu, bagaimana keluarga Su di Yujingcheng tahu apa yang terjadi hari ini. Sebelumnya, dia juga terkejut, memikirkan Wen Tua, yang meninggal secara tragis di tangan Su Yi, dan merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Su Yi meliriknya, dan berkata, saya tidak tahu apa yang keluarga Su pikirkan, saya hanya ingat bahwa putri Anda masih berutang nyawa kepada saya, dan masalah ini diselesaikan. Sekarang, anggap dirimu istirahat. Wajah Yu Baiting mendadak muram. Tidak menunggu dia untuk berbicara, Sue Ningyuan mendengus dingin, anak muda, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia masih hanya satu orang. Yue Changyuan dibunuh olehmu. Keluarga Su di kota Yujing punya waktu sendiri untuk berurusan denganmu. Dan di perbatasan Gunzu ini, aku menyarankanmu untuk menahan diri. Su Yi meliriknya dengan ringan, dan berkata, jika kamu bisa pergi hidup-hidup hari ini, seseorang dari Su akan memenggal kepala di lehermu. Kulit Sue Ningyuan tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, ini pesta teh, apakah kamu masih akan benar-benar bermusuhan denganku? Kang San, yang telah menonton ini dengan mata dingin, mau tidak mau mendengus, anak muda, dia gila jika dia berhasil, jika dia berani melanggar aturan pesta teh. Kang tidak akan setuju. Kakak Kang, apa hubungannya pesta teh ini denganmu? Orang yang lewat berkata dengan marah, apakah kamu lupa kehendak kepala yang baru saja kamu keluarkan? Kang Sanshan berkata dengan ekspresi kosong, kehendak kepala ditulis untuk Anda dan junior sister King Jin, bukan untuk saya. Saat dia akan mengatakan sesuatu, Su Yi mengerutkan kening dan menyela, dia ingin mati, mengapa menghentikannya? Orang yang sering lewat terkejut dan terdiam. Mati, hehe. Kang Sanshan mengernyitkan janggutnya dan tersenyum, seolah adegan Su Yi membunuh Yue Changyuan barusan tidak membuatnya terlalu cemburu. Pada saat ini, Siang Tianqiu menghela nafas panjang dan berkata, Yang mulia, sepertinya urusan hari ini hanya bisa diselesaikan dengan cara bertarung. Zhou Zili menatap Su Yi tanpa sadar. Terlambat. Su Yi berkata dengan tenang, jangan buang waktu lagi. Siang Tianqiu menatap Su Yi dalam-dalam dan berkata, itulah yang diinginkan Su Master. Dia tiba-tiba berdiri, dan siulan panjang terdengar dari bibirnya, Saudara Qin, tolong sampai jumpa di puncak gunung. Suaranya seperti guntur, bergemuruh dan menyebar jauh dan luas. Di kaki gunung. Semua orang yang menunggu berita mendengar suara Siang Tianqiu, hati mereka bergetar, ini tidak dinegosiasikan, dan kami ingin bertarung. Tiba-tiba massa memberontak dan berteriak. Ketika saya melihat seorang pria dengan pedang melompat, sosoknya tiba-tiba naik 10 kaki seperti tendangan voli. 10 kaki. Hanya beberapa tarikan napas, lalu melakukan tendangan voli ke puncak gunung barat.
Ini dia, Longhu Jushi, Qin Changshan ke-27. Lapangannya sensasional dan benar-benar mendidih. Longhu Jushi, Qin Changshan. Guru memiliki 5 tingkat kultivasi. Dia telah berlatih pedang selama 19 tahun di tempat yang pahit dan dingin. Pedang Qi Sungai Panjang, yang dia ciptakan sendiri terkenal dengan Da Zhou, dan dikomentari oleh Paviliun Sifang sebagai, pedang di Sungai Panjang dapat menghancurkan gerbang surga. Di antara pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster Zhou yang hebat, Qin Changshan dapat dianggap sebagai sosok yang berdiri di puncak-puncak. Gubernur Xiang Tianqiu tidak memiliki wajah sebesar itu. Jika tebakanku benar, seharusnya pangeran kedua yang datang sendiri dan mengundang ilmu pedang Qin Changshan. Tuan. Mata yang indah bergumam pelan. Tidak heran si Fang Ge menganalisis bahwa pangeran ke-6 akan kalah kali ini, dan tembakan Qin Changshan, seolah-olah dia dapat menyapu kelompok. Yingbo menghela nafas. Grandmaster Five Realms, satu lapisan lebih kuat dari yang lain. Di wilayah Gunzu, peran master tingkat pertama dan kedua sudah dianggap sebagai bos teratas yang berdiri di atas seniman bela diri. Memiliki tingkat kultivasi master 3 tingkat sudah cukup untuk membuat gubernur seperti Xiang Tianqiu menghasilkan 3 poin, dan tidak ada yang berani tidak hormat. Dan Qin Changshan adalah master dari kultivasi tingkat kelima. Selain itu, dia juga merupakan sosok teratas dalam Grandmaster 5 lapis, luar biasa, dan 6 bulan lalu, dia melompat ke tempat ke-27 dalam daftar Grandmaster Zhou Agung. Ada begitu banyak seni bela diri di dunia, dalam arti tertentu, mereka yang dapat menempati peringkat 30 teratas dalam daftar sudah dapat mewakili yang terkuat di Big 30 Great Zhou Grandmaster Realm. Ini menunjukkan bahwa Qin Changshan mengerikan. Hening sejenak, Huaiyan berkata dengan lembut, jika kamu kalah di tangan orang-orang seperti itu, kamu akan merasa terhormat bahkan jika kamu kalah. Jangan lupa, maka Sui hanya mengumpulkan energi. Pemuda ini baru berusia 17 tahun ini, bahkan jika dia kalah hari ini, pencapaian masa depannya ditakdirkan untuk berada di atas Qin Changshan. Meskipun dia mengatakan itu pasti berarti bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan Qin Changshan, dia tidak optimis tentang Sui. Nona benar. Yingbo setuju. Ada yang salah. Di area lain, alis Yuan Wutong berkerut. Dia dan tokoh heroik lainnya secara alami telah mendengar tentang prestise Qin Changshan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan ketika dia menghadapi Qin Changshan, dia harus menundukkan kepalanya dan tidak berani bersikap tidak sopan. Tuan adalah guru. Karakter seperti ini, ditempatkan di wilayah Gunzu, sepenuhnya adalah tuan dari para tuan. Meskipun 5 tuannya mengerikan, Tuan Su juga luar biasa. Saya tidak berpikir Tuan Su tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Yuan Luoxi berkata tegas. Yuan Wutong tertegun untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, seperti yang diharapkan, semakin dia hidup, semakin dia menjadi pemalu. Puncak Gunung Barat. Di bawah tatapan semua mata, Qin Changshan, yang membawa pedang di langit, melayang. Dia tinggi dan tinggi, dengan pelipis putih dan sedikit perubahan di matanya. Begitu muncul, aura dingin yang keluar dari tubuhnya seperti pedang tajam, naik ke langit, membelah langit, dan menghancurkan awan di sekitarnya. Tuan Awam Longhu Qin Changshan, Zhou Zili, Zheng Tianhe, dan yang lainnya semuanya berubah. Ini benar-benar masalah besar. Bahkan di kota besar Zhou Yujing, mereka sangat penting, dan mereka adalah tamu dari semua tokoh kuat. Saudara Qin, situasinya tidak dapat dihindari, dan saya hanya bisa meminta Anda untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Xiang Tianqiu sudah dewasa dan berinisiatif untuk bertemu dengannya. Selain Kang Sanshan dari Qianlong Jianzong, Zhao Qing lainnya, Bai Hanhai, Suening Yuan, Yu Baiting, Del. Bangun dan sampai jumpa. Nama orang, bayangan pohon. Bahkan jika mereka adalah raksasa top di Gangzu, mereka harus menjaga kekaguman dan rasa hormat di hadapan Qin Changshan dan Grandmaster lainnya di alam tingkat kelima. Saya di sini karena saya dipercayakan oleh Yang Mulia Kedua. Qin Changshan terlihat tenang dan lembut. Matanya menyapu lapangan, ketika dia melihat tubuh Yue Changyuan terbaring di genangan darah, matanya sedikit menyipit,
dan berkata, Yue Changyuan, diaken keluarga Su di kota Yujing meninggal. Xiang Tianqiu berkata dengan suara rendah, saudara Yue menghentikan tuan muda ketiga dari keluarga Su untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, tetapi malah membunuh hidupnya. Mata Qin Changshan terkunci pada Su Yi yang tidak jauh, melihat ke atas dan ke bawah sejenak, dan berkata dengan kekaguman, pada tahap akhir Qi Gathering, Anda dapat membunuh Grandmaster 2. Yue Changyuan yang berat benar-benar mengesankan. Membunuh karakter yang rentan seperti itu juga patut dipuji. Su Yi berkata dengan santai. Qin Changshan tertegun sejenak, matanya bersinar dengan jejak kecemerlangan, dia tiba-tiba tertawa, dan berkata, anak muda, saya menghargai kesombongan Anda, jadi begitulah, selama Anda menarik diri dari perselisihan ini, saya bersedia mengundang Anda untuk minum. Xiang Tianqiu dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi mereka tidak berani menyela. Su Yi melirik pria pembawa pedang yang penuh dengan perubahan dan keganasan, dan berkata sambil tersenyum, ini hanya Grandmaster tingkat kelima, dan dia belum benar-benar pindah dari dunia duniawi. Jika Anda terlepas, Anda berani mengandalkan yang lama dan menjual yang lama di depan saya, mengapa berbeda dengan menerima penghinaan? Penonton tercengang. Xiang Tianqiu dan yang lainnya hampir tertawa, bocah arogan, beraninya kamu tidak mengambil Grandmaster Five Realm di matamu. Zhou Zili dan mereka masing-masing tampak aneh. Mereka semua tahu betapa sombongnya Su Yi di tulangnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di hadapan Qin Changshan, yang berada di peringkat ke-27 dalam daftar master, Su Yi akan tetap seperti ini. Sama-sama. Pada saat ini, ekspresi lembut di wajah Qin Changshan memudar sedikit demi sedikit, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya memiliki hati yang menghargai bakat, saya tidak ingin menggertak yang besar dan menyulitkan Anda, saya tidak pernah berpikir, Anda anak muda tapi dia sombong dan tidak mengetahuinya, anggap saja Qin tidak mengucapkan kata-kata itu barusan. Xiang Tianqiu melihat ini dan berkata langsung kepada Zhou Zili, yang mulia, ada dua jenis aturan seni bela diri, satu adalah untuk membagi hasil, dan yang lainnya terbagi antara hidup dan mati, tanpa akhir. Maut, mana yang ingin kamu pilih? Tanpa menunggu Zhou Zi pergi, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, ini masalah hidup dan mati. Kang Sanshan dari Qianlong Jianzhong agak tak tertahankan. Mata Yu Baiting berbinar dan hatinya bersemangat, dia berharap Su Yi akan mati. Zhou Zi merasa sedikit gugup di hatinya dan hendak berbicara untuk membujuk Su Yi. Saya melihat Qin Changshan tertawa ke langit, suaranya seperti guntur, melonjak di awan. Seorang anak laki-laki tidak boleh takut akan hidup dan mati. Sebagai seorang pembudidaya pedang, bagaimana mungkin Qin tidak bersamaku? Tawa kepahlawanan Qin Changshan bergema di seluruh dunia. Orang-orang besar dari 6 kabupaten Gunzu di kaki gunung semuanya tersentak. Siapa yang tidak mendengar bahwa Qin Changshan, Grandmaster dari lapisan kelima, ingin bertarung dengan pemuda bernama Su Yi? Untuk sesaat, ada keributan di lapangan, dan mereka semua meregangkan leher dan melihat ke arah puncak gunung. Sayangnya, ada 300 kaki di gunung barat, dan dia adalah sosok master. Di puncak gunung, semua orang telah memberikan ruang terbuka. Apakah Xiang Tianqiu atau Zhou Zili? Mata mereka semua terfokus pada Qin Changshan dan Su Yi. Meskipun yang terakhir masih muda, kultivasinya hanya di alam Qi, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan untuk membunuh tuannya. Duel yang akan datang seperti itu tidak diragukan lagi langka di dunia, tidak peduli apa hasilnya, itu cukup untuk dicatat dalam sejarah dinasti Zhou besar. Dentang. Sarung Qin Changshan di belakangnya mengerang, dan dia mencabut pedang kuno berwarna hitam, yang dia ambil dengan santai di tangan kanannya. Pedang ini terkenal dengan pegunungannya, dan dianugerahkan oleh Dewa Tanah. Sejauh ini, saya telah membunuh musuh bersama saya, memenggal ribuan musuh, dan tidak pernah kehilangan satu pun. Qin Changshan menatap pedang kuno berwarna gelap di tangannya dengan lembut, dan berkata dengan santai. Dia memiliki sosok yang bermartabat, dan pelipisnya sedikit putih. Pada saat ini, dia berdiri dengan pedang. Luar biasa. Boom. Gelombang niat pedang yang menakutkan menyebar dari Qin Changshan seperti gelombang pasang. Ini adalah kekuatan Master 5 lapis,
dan itu benar-benar berbeda dari kita. Itu juga layak menjadi sekte pedang yang cukup untuk menempati peringkat 27 dalam daftar Grandmaster. Para tokoh master di lapangan semua gemetar di dalam hati mereka, terkejut dan rindu. Bahkan Master Qianlong Jianzong, seperti Kang Sansan dan Chang Pas, mau tidak mau melihat ke samping dan tergerak. Niat pedang murni dan kekuatan tirani Qin Changshan membuat mereka semua merasa tertekan. Seluruh tubuh Qin Changshan sedang berburu dan berburu, matanya seperti listrik dingin yang mengejutkan, menatap Sui. Heh. Sui tertawa, yah, karena kamu menyebut dirimu seorang pendekar pedang, aku, Su, akan menunjukkan kepadamu apa itu ilmu pedang yang sebenarnya, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Gerakan tanpa awan dan berangin itu terlihat sangat menghina. Ketika dia berbicara, pedang Yuxuan telah jatuh ke telapak tangan Sui, dan bila biru muda itu memiliki kilau ilusi seperti riak. Napasnya acuh tak acuh, meskipun tidak mengejutkan dunia, tetapi sikapnya yang luar biasa membuat Xiang Tianqiu dan yang lainnya harus mengakui bahwa Sui telah berkumpul. Keberadaan di basis budidaya alam Qi. Pedang pertama, ombak menghantam pantai. Mata Qin Changshan menjadi dingin, dan dia melangkah keluar dengan satu langkah. Lurus seperti sungai Yangtze, niat pedang yang perkasa bergegas menuju Sui dari segala arah. Seni pedang Wan Liu. Ini adalah rahasia terkenal Qin Changshan, kelas atas. Begitu digunakan, seperti sungai Tianhe meluap dan pelangi panjang menyapu langit. Semua orang yang hadir ketakutan. Dan di mata semua orang di kaki gunung, ada juga tontonan. Antara langit dan bumi, tampaknya ada galaksi yang menggantung, memecah lautan awan. Anda bahkan dapat mendengar suara aliran deras, yang merupakan gelombang turbulen yang dibentuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap pedang cukup untuk memotong Jin Duanti, yang sekarang menyatu menjadi aliran deras yang tersapu abis. Hanya dengan pedang ini, ia menunjukkan gaya seorang Grandmaster yang luar biasa. Di hadapan pedang ini, wajah Sui acuh tak acuh, dan pedang Yuxuan dipotong sesuka hati. Tampaknya meremehkan, tetapi ketika pedang ini dipotong, ia seperti kijang dengan tanduknya tergantung di tanduknya. Pedang ini disebut, membelah gunung dan laut. Jika dikatakan bahwa pedang Qin Changshan adalah sungai Yangtze, maka pedang Sui seperti sinar cahaya yang menunggangi angin dan ombak. Pesona yang tak terkalahkan. Kosong seperti kanvas, mudah terbelah oleh pedang ini. Selanjutnya, niat pedang bergelombang Qin Changshan, di bawah pedang ini, juga terbelah menjadi celah. Retakan menyebar lurus dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti pisau lembu yang tajam mengiris minyak panas mendidih, dan seperti gunting tajam yang merobek kain. Bagaimana energi pedang putra ini bisa begitu ganas? Ide ini muncul di benak saya. Ini luar biasa. Seorang pemuda di alam pengumpulan Qi, tetapi pedangnya Qi begitu ganas dan mendominasi, seolah tak terkalahkan. Sekarang, siapa yang bisa percaya? Boom! Ledakan yang menghancurkan bumi memekakkan telinga. Ketika gelombang pedang Qi terciprat dan menyebar, gunung-gunung di dekatnya, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan hancur, dan udara menderu. Bagus. Qin Changshan menarik napas dalam-dalam, matanya terbakar, dan janggutnya berkibar. Di hadapan pedang Sui yang gigih dan tak tergoyahkan, sekuat dirinya, mau tak mau dia terkejut. Dia tidak ragu-ragu, napasnya naik terus, dan pedang gunung di tangannya tiba-tiba terputus. Pedang kedua, ribuan mengalir di udara. Tempat ini di puncak gunung, pedangnya mendidih. Ketika pedang ditebas, Qin Changshan menggabungkan roh dan rohnya sendiri dengan roh pedang. Ketika ujung pedang berwarna tinta dipotong, tampaknya menarik ribuan sungai panjang, membanjiri langit dan menutupi bumi, dan itu sangat megah dan luas. Tampaknya menenggelamkan dunia. Ini Qianliu Guankong, dikatakan bahwa Qin Changshan pernah menghancurkan gunung dengan satu pedang, dan yang dia gunakan adalah pedang agung yang tak tertandingi ini. Menarik. Di kedalaman murid Sui, niat perang yang telah lama hilang muncul. Pedang ini juga membuatnya merasakan ancaman, dan kulit di sekujur tubuhnya geli. Saya harus mengakui bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, masih ada celah di hadapan pembudidaya pedang 5 lapis Grandmaster.
Namun, basis kultivasi jauh dari mewakili kekuatan tempur yang sebenarnya. Bila Anda menguasai cukup pencapaian kendo, Anda dapat menutupi kekurangan kultivasi Anda. Belum lagi, di alam pengumpulan ki ini, Sui memiliki fondasi berbagai lubang yang menjadi roh, meredam urat nadi tersembunyi yang mengarah pada penglihatan luar biasa, dan mengasahnya. Geng Dao, yang unik di dunia, kengerian latar belakangnya, tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pada tahap awal Ki Gathering Realm, Anda dapat melawan api merah Orde 9 dan binatang bermata biru yang sebanding dengan Grandmaster tingkat kelima, apalagi sekarang. Lihat. Sosok ramping Sui tiba-tiba meledak ke langit dengan aura ganas, dan napas seluruh orang seperti pedang, menusuk King Ming. Temperamen yang acuh tak acuh dan tenang, kemudian menjadi tak tertandingi. Seperti pria bertopeng. Naik. Pada saat itu, seperti kembang api yang mekar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti bintang, dan ada perasaan samar bahwa jaring langit jarang dan tidak bocor. Inti dari pedang ini terletak pada 4 karakter, di mana-mana. Boom, ledakan, ledakan. Mata semua orang begitu putih sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas, hanya tabrakan tumpul dan ledakan yang meledak seperti ketukan drum yang padat, membuat orang gemetar dan menyeramkan. Di mata semua orang di kaki gunung, mereka melihat semburan energi pedang bersiul seperti sungai panjang, menutupi langit dan menutupi langit. Tontonan semacam itu membuat orang tercengang. Puncak. Dalam aliran pedang ki yang bergolak, Sui berdiri di tempat, seperti batu yang tidak bergerak. Ketika dia melihat pedang ini juga diblokir, Qin Changshan mau tidak mau mengubah warnanya, alisnya penuh dengan makna serius. Apakah ini pencapaian kendo yang bisa dimiliki Ki Gathering? Meskipun dia sangat curiga, Qin Changshan layak menjadi penguasa tingkat master yang telah terbunuh untuk waktu yang lama. Boom! Ribuan aliran pedang keluar dari Qin Changshan, semuanya mengalir ke pedang ini. Ini adalah pedang paling kuat di Wan Liu Jianjue, dan juga pedang yang telah diasah Qin Changshan selama bertahun-tahun untuk mencapai puncaknya. Begitu pedang ini keluar, puncak gunung barat tampak berubah menjadi lautan luas, dan ombak yang mengamuk menyapu dan menyebar. Karakter seperti Kang Sanshan tidak bisa duduk diam dan harus menghindari mereka, agar mereka tidak terpengaruh oleh niat pedang yang luas. Adapun orang lain yang hadir, mereka sudah jauh, dan bahkan harus menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk melawan dan menyelesaikan energi pedang yang menyebar. Jika ada pejuang lain di sini, saya khawatir mereka tidak akan bisa berdiri dan terbunuh di tempat. Ini adalah Master 5 rangkap yang menakutkan. Pedang ini juga yang membuat Paviliun Sifang dinilai sebagai pedang di sungai yang panjang dapat menghancurkan gerbang surga. Hampir bersamaan, ekspresi Sui acuh tak acuh, dan ujung jari kirinya mengetuk bilah pedang dengan ringan. Dalam keadaan kesurupan, semua orang seperti melihat bulan purnama yang cerah terbit, menyinari pedang, ilusi, menyilaukan dan megah. Selanjutnya, matahari besar melompat keluar, bersinar terang, menerangi lautan awan. Matahari dan bulan menemani, satu adalah yin dan yang lainnya adalah yang, mencerminkan tontonan yang luar biasa, yang mengejutkan penonton dan kehilangan suara mereka. Saya memiliki pedang untuk memukul matahari dan bulan, dan cahaya surga memasuki lengan saya. Pedang ini berasal dari Sutra Kuaizai Agung, dan disebut pilih matahari dan bulan. Di puncak gunung, pedang Qin Changshan seperti lautan yang bergelombang, tetapi pedang Sui seperti matahari dan bulan yang terbit ke langit, bersinar terang. Keduanya bertarung satu sama lain, dan raungan yang menghancurkan bumi segera pecah, dan niat pedang yang mengepul membeku dan hancur, atau melebur dan menguap, menunjukkan katoda kutub yang, adegan fusi api es. Akhirnya, di mata semua orang yang ketakutan, niat pedang seperti lautan runtuh dan runtuh. Pada saat yang sama, Qin Changshan berkedip, batuk darah dari sudut bibirnya, dan wajahnya menjadi pucat. Pupilnya melebar, alisnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu berada di dalam 3 pedang, dan dia bisa membunuh musuh di bawah pedang. Tapi hari ini, dalam 3 pedang, dia terluka dan batuk darah. Dan lawannya hanyalah seorang remaja di alam pengumpulan ki.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.